sebagai kamar ya, betah kita di kamar mandi. Jadi bisa lama-lama. Bukan cuma mandi sama BAB, nongkrong di sini bisa. Oh, enak kan? Kalau seandainya bocor atau apa, dia tinggal cabut. Tuh, ya. Jadi kalau ada mampet-mampet apa segala macam ya tinggal kita bisa maintenance. Ini pun kelebihan fleksibel, pipa fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semua. Kembali lagi dengan saya Sony Sutarsa, founder dari ngebangunrumah.com. Hari ini kita sedang berada di rumah Ibu Arini yang hari ini bertepatan dengan berita acara serah terima. Jadi bangunannya udah selesai nih, Sobat Kang Bangun semua, bisa dilihat. Ini konsep rumah satu lantai yang dimana kemiringan atapnya itu lebih dari 30 derajat menggunakan material-material pilihan. Yuk Sobat Kang Bangun, kita ikut melihat fasadnya. Nah Sobat Kang Bangun, seperti kita lihat di sini ada keramik motifnya batu alam ya, bisa dilihat perpaduan warna hitam seperti terlihat batu alam asli ya, padahal ini keramik Sobat Kang Bangun semua. Lihat natnya juga rapi ya, sampai ke atas, memberikan nuansa benar-benar minimalis, elegan dan terlihat mewah. Oke, kita lihat di sampingnya. Di sini juga ada keramik motif batu alam ya, dia bercorak, ada perpaduan warna krem, abu-abu ya. Nah ini kita lihat lagi. Di sini juga ada ciri khas. Sobat Kang Bangun bisa lihat nih ciri khas kita ya dari ngebangunrumah.com tali air ini. Biar nggak ada yang niru desain sama hasil pelaksanaannya. Untuk di atas ini ada topian, itu dari beton, tebalnya itu sekitar 12 cm ya. Nah untuk jendelanya sendiri ini jendela kupu-kupu menggunakan kusen dan daun jendela aluminium warna hitam, mereknya itu Dakon, lumayan berkualitas, kita sering menggunakan, dijamin oke, dengan kaca 5 mili ya. Oke Sobat Kang Bangun, kita lihat lagi di sini teras, ukuran keramiknya 40-40 dari Kia, motif kayu. Nah Sobat Kang Bangun bisa lihat di bawah ini dia ada satu anak tangga yang di dalamnya itu ada lampu strip. Boleh kita lihat ya, kita nyalain ya. Nah kalau malam nih pasti kelihatan banget nih kerennya kan. Jadi menampilkan suasana lantai itu yang benar-benar bagus, terlihat luas. Padahal ini ukuran terasnya cuman 1 meter dikali 2, tapi kayak kelihatan luas ya. Kenapa? Nah ini yang mempengaruhi dari keramik sama lampu strip ini, bisa dilihat ya. Sobat Kang Bangun, yuk kita ke dalam. Oke, di sini kita bisa lihat pintu ya, pintu depan ya. Ini namanya pintu panel, di mana pengaplikasiannya itu, pengecatannya itu disemprot ya, disemprot jadi halus. Sobat Kang Bangun bisa lihat lebih dekat, ini halus, rapi ya. Nah di sini kusennya sendiri menggunakan yang saya sampaikan tadi itu aluminium Dakon ukuran 3 in. Di dalamnya ada kaso nih. Kenapa? Kenapa kita pakai kaso? Biar nggak ngangkat nih si pintu nih. Ya. Di sini ada engsel merek Paloma ukuran 4 in, ada 3. Terus ini Sobat Kang Bangun lihat handle-nya. Modelnya lihat, terpisah dia ya sama kunci. Kita tutup ya.
Nah, handle-nya ini dari stainless, anti karat. Jadi kita tuh nggak main-main kalau ngasih kualitas material itu. Yang bagus-bagus sekalian. Ini bukti realita hasilnya dari tim ngebangunrumah.com ya. Pintu. Nah, itu juga kita bisa lihat nih, di sini ada jendela mati sama komposisinya dari kusen sama kaca 5 mili. Nah, di depan juga sobat Kang Bangun bisa lihat. Ini namanya lampu baret. Panasonic punya, mereknya Panasonic. Ukurannya 4 in. Kenapa ditaruh di luar lampu baret? Agar terlihat si ruangan teras ini megah. Tidak sempit. Yang saya sampaikan tadi ya, lampu itu salah satu fungsinya itu untuk memberikan ekspresi si ruangan itu terlihat luas. Padahal dia secara space panjang kayak lebarnya tuh pas-pasan. Itu yang disebut namanya rumah minimalis. Selain ada batu alam yang mempengaruhi tampak fasad, ada lantai motif kayu, ada batu alam juga, dan kusen yang perpaduan dengan warna pintu. Ya, jadi ini fasad kita nih. Yuk, sobat Kang Bangun penasaran mau ke dalam? Yuk kita ke dalam. Oke, sobat Kang Bangun semua, ini di sini kita mau memperlihatkan nih dindingnya nih. Lihat sikuannya nih. Tim pelaksanaan kita itu ngebangun bener-bener presisi siku, ya. Jadi untuk sobat Kang Bangun tuh jangan khawatir. Dari mulai pelaksanaan sampai dengan finishingnya, kita akan memperhatikan terus. Ini dindingnya menggunakan bata ringan. Ukuran 7,5 cm, plester 1,5 cm, 1,5 cm, tambah acian sama cat. Ini catnya mereknya Pinilek ya, jamin bagus. Nih bisa dilihat. Nah di sini sobat Kang Bangun bisa lihat ini itu adalah saklar namanya, mereknya Broco Galeo. Ini punya nama, kualitasnya oke. Di bawah juga ada stop kontak. Kenapa stop kontak itu tingginya cuma 40 cm? Ini 40 cm. Karena untuk mempermudah yang punya rumah ketika memang mau ngecas, mau nyetrika segala macam itu tidak terlalu tinggi. Kalau saklar iya, karena memang tinggi rata-rata manusia itu sekitar 1 meter, 1,20 meter, makanya ditaruhnya itu di atas. Oke, terus kita lihat lagi di sana ada MCB ya. Sobat Kang Bangun semua tahu nggak fungsi MCB itu apa? Ini tuh sebagai terminal kontrol, di mana semua aliran listrik dari mulai lampu, stop kontak, saklar, mesin air, AC dibagi. Masing-masing satu MCB itu ada yang 10 ampere. Satu MCB itu sebagai pusat kontrol semuanya. Jadi ketika memang ada lampu yang korslet kabelnya, semuanya tidak ikut rusak bila ada MCB ini. Jadi sebagai terminal pusat semua arus listrik ini dia berada sebelum ke KWH. Inilah fungsi MCB. Nah lihat tuh mangkok apa namanya, box MCB-nya aja mereknya Presto. MCB-nya mereknya Broco lagi. Ini kualitas nih. Jadi sobat Kang Bangun semua nggak usah ragu pakai jasa kita ini. Kita memberikan kualitas material yang memang benar-benar terjamin 99%. Ya, saya nggak berani 100%. Takutnya 1%-nya itu sebagai evaluasi. Ya, jadi ini MCB. Nah, kita bisa lihat ke atas nih. Kita lihat ke atas, untuk lampu fittingnya sendiri kita menggunakan downlight. Ya, kenapa sih rata-rata review rumah-rumah kita itu banyak menggunakan downlight? Karena gini, sobat Kang Bangun. Kalau kita pakai fitting biasa, itu kuno ya, kayak rumah jadul. Downlight ini bisa mempercantik ruangan, plafon yang memang tadinya dari daya tarik plafonnya itu cuman flat aja, ketika ada downlight itu jadi cantik. Apalagi ditambah lampunya tuh lampu LED, cakep banget.
Itu salah satu ruangan itu bisa bernuansa interior dan eksteriornya itu indah, nyaman buat dihuni. Ya salah satunya ini, fitting lampu downlight ya. Ini kita pakai Philips ya. Ukuran 3 in, merek Philips. Oke, Sobat Kang Bangun, kita ke kamar mandi yuk. Kita lihat yuk, ada rahasia apa di sini. Nah, Sobat Kang Bangun, ini bisa dilihat ya. Pintu PVC motif kayu. Kenapa sih kita memilih pintu PVC ini? Karena dia kalau kena air itu nggak lapuk. Orang dia dari PVC banyak, tahan lama dan ringan. Nah, kita tutup ya. Nah, terus dia ada handle-nya ya sendiri. Terus ada kuncinya juga, jadi bisa ngunci dari dalam. Nah, di sini juga ada kloset ya. Klosetnya kloset duduk, mereknya Olu. Lumayan sih, Olu bagus. Kenapa kita bisa bilang bagus? Ini bukan pertama kali kita pakai produk Olu. Ini udah kesekian kali kita pakai produk Olu. Awet. Tuh teman-teman lihat semua. Tuh, kenceng nggak airnya? Mantap. Nah, untuk jet washernya sendiri, nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini Toto punya nih, Toto. Mereknya Toto ya. Terus di balik pintu ini ada namanya kotak sabun. Jadi Sobat Kang Bangun semua nggak usah beli kotak sabun lagi, tinggal naruh tempat sabunnya di dalam kotak sabun ini sendiri. Ini dibuatnya kita bobok ke dalam dindingnya, kita kasih lapisi keramik. Indah kan? Walaupun ini keramik kamar mandi ini ukurannya cuma 1 x 1,5, tapi coba kelihatan luas kan? Terus ada lagi di sini tuh keramik dinding. Ini dari Roman ya. Ukuran 50 x 50 ya. Ini yang punya Roman. Bagus kan? Dia ada corak-coraknya begitu. Kenapa? Dia terlihat seolah-olah kamar mandi ini sebagai kamar ya. Betah kita di kamar mandi. Jadi bisa lama-lama. Bukan cuma mandi sama BAB. Nongkrong di sini bisa. Soalnya keramiknya bagus, keren. Ya. Tinggi keramiknya sendiri ini 1,7 meter. Ya, setinggi pintu PVC ini. Ya. Nah, kalau kita lihat lantainya sendiri itu ukurannya 25 x 25 ya. Itu warna hitam. Kenapa kita perpaduan antara warna hitam dan corak? Itu memberikan nuansa kecocokan ya, selaras. Sama-sama nyambung ya antara hitam dan corak warna krem ini. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada shower juga, keren gak showernya nih? Sama keran cabang di sini. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat kan? Ini keran cabang yang biasanya digunakan sekaligus untuk water heater ya. Dia kalau ke kiri bisa panas, tengah bisa setengah panas, ke sini bisa dingin ya. Nah, ini untuk showernya sendiri kencang kan? Ini Honda punya, mereknya Honda ya. Teman-teman bisa lihat semua. Jadi kalau kita ngebangun itu materialnya nggak nanggung-nanggung, kita kasih yang berkualitas ya. Oke, ini kamar. Kalau kita bisa lihat di atas itu ada stop kontak AC ya. Sobat Kang Bangun bisa lihat lubang di samping stop kontak AC itu buat apa? Nih biasanya nih ya, tukang-tukang AC itu suka ngeribetin kita. Kenapa? Kalau nggak disediain lubang pembuangan, main bobok-bobok aja plafon. Makanya di sini kita sediakan langsung lubang pembuangan yang nyambung sama pipa air bekas. Jadi Sobat Kang Bangun nggak usah khawatir lagi tuh tukang AC bobok-bobok. Habis rumahnya direnov, dibangun, dihancurin lagi. Di sini tidak, ya, tidak akan ada
jadi seperti itu, kita jamin. Nah, bisa lihat ya, ada lubang AC. Yuk, sekarang kita ke dapur. Nah, sobat Kang Bangun semua, tahu nggak sih luasan bangunan ini berapa? Ini tipe 56 meter persegi luas bangunannya. Tapi kayak 100 meter kan? Coba apa yang bikin ini rumah terlihat luas? Yang pertama yang saya sampaikan tadi, fasad. Kemiringan atapnya itu lebih dari 30 derajat, 45 derajat. Yang kedua, tampilan keramik batu alam. Yang kanan kiri itu menampilkan kemegahan. Ya kan? Padahal nih luasan bangunannya itu sempit. Yang kecil tapi terlihat luas. Yang ketiga itu keramik. Yang keempat pintu, yang kelima itu kusen. Yang keenam plafon, ya. Yang ketujuh nih warna dinding, jangan salah. Sobat Kang Bangun semua, kalau milih cat itu jangan sembarangan. Harus kita lihat dulu perpaduan warnanya. Jangan asal naruh warna merah, warna kuning. Kalau nggak cocok sama ruangannya itu akan terlihat sempit, ya. Oke, Sobat Kang Bangun, di sini kita sedang berada di dapur ya. Sobat Kang Bangun semua lihat nggak nih? Ini namanya meja bar. Di sini kita menggunakan keramik ukuran 50 x 50, merek Roman juga. Dan di bawahnya ini nanti untuk bangku ya, bangkunya tinggi ya. Jadi kalau mau sarapan nih di sini, ya. Jadi minibar ini dibuat dari beton, ya, bukan dari blok bor atau blok min, bukan. Ini dari beton yang kita lapisi langsung keramik. Keren nggak? Bagus kan? Kita ke dapur sekarang, kita lihat. Kita lihat di sini ada kitchen-jing. Sobat Kang Bangun semua tahu nggak? Ini merek Honda ya. Ini Royal, ya. Terus lihat nih keramik dindingnya, motif bata kekinian. Apalagi kalau seandainya pasangan keramiknya itu natnya bagus tuh, saling ketemu. Perpaduan hitam, garisnya sama putih. Di bawah juga kita lihat ada fleksibel. Kenapa sih nggak pakai pipa aja? Kenapa harus pakai fleksibel? Kalau pipa, Sobat Kang Bangun, kalau kita pakai pipa, kalau ada mampet atau sampah-sampah dari bekas cuci piring, dia susah maintenance-nya, ngebersihinnya susah. Kalau fleksibel ini nih bisa kita lepas. Tuh, ya. Tuh, enak kan? Kalau seandainya bocor atau apa, dia tinggal cabut. Tuh, ya. Jadi kalau ada mampet-mampet apa segala macam ya tinggal kita bisa maintenance. Ini pun kelebihan fleksibel, pipa fleksibel. Oke, ini di sini kita lihat juga ada pintu kaca aluminium. Ini juga kusennya itu dari Dakon, ya. Kacanya sendiri ini kaca 5 mili tapi riben. Apa sih yang disebut riben itu? Agak gelap. Tuh, nggak terlalu terang ya. Nah, ini handle-nya nih, keren nggak tuh handle-nya? Ya. Oke, kita ke samping. Nah, di sini nih, ini tempat ruang cuci. Itu lihat, kita lihat ke atas, di sini ada kanopi. Itu materialnya itu menggunakan hologalvanis ukuran 4x6, sama atapnya itu pakai spandek transparan. Ya, ini dijamin nih awet, jangka panjang, 10 tahun bisa. Kenapa? Dia debit sekencang apapun, dia nggak akan bocor. Ya, karena memang di saat skrup sama silennya itu benar-benar rapet, ya, tekat. Nah, di sini kita lihat, di sini juga ada keramik dindingnya, ya. Ini motif batu alam juga. Terus ada keran nih. Buat apa? Buat mesin cucinya di sini. Nanti kalau mesin cucinya ditaruh di sini, tinggal masukin nih si selangnya. Terus di sini ada stop kontaknya buat nyambung mesin cuci ke stop kontak. Terus kita lihat di sini juga ada blue drainnya nih, buang airnya ke sini. Ya.
Jadi sobat Kang Bangun semua, jangan khawatir. Dengan luas tanah yang seadanya, budgetnya minim, bangun ke kita aja. Sudah terbukti, terpercaya, kualitasnya terjamin. Ya. Nah, yang kita lihat sekarang ini carport nih. Ini tuh garasi ya. Jadi emang lumayan luas garasinya. Terus di sini juga ada pembuangan. Pembuangan ketika memang hujan jatuhnya dari kanopi, alirannya ke root drain. Oke, Sobat Kang Bangun. Apa yang bikin ragu Sobat Kang Bangun semua? Kita sudah mereview salah satu bangunan kita, hasil pekerjaan tim ngebangunrumah.com, dari mulai gambar, perencanaan, LAB-nya, SPK, sampai dengan tim pelaksanaan. Kita mereview habis, kualitas material, pekerjaannya itu bagus. Untuk gentengnya sendiri kita menggunakan Elabana Tropical, itu dari Munir, terpercaya. Tunggu apa lagi? Materialnya itu berkualitas. Harga bisa dibicarakan. Harga minim bukan berarti kita nggak bisa bangun rumah bagus. Ngebangunrumah.com bisa mewujudkan itu. Budget minim bisa ngasih rumah yang bagus, yang memang benar-benar berkualitas secara material, pekerjaannya rapi, siku, ya kan, fungsionalnya dari mulai air segala macamnya itu berfungsi dengan baik, dan timnya yang responsif, ya. Oke, untuk Sobat Kang Bangun, tunggu apa lagi? Sekarang cek website kita. Sekarang juga, hari ini juga, menit ini juga, di ngebangunrumah.com. Ya, langsung klik icon WhatsApp-nya, masuk, komunikasi sama marketing kita. Untuk Sobat Kang Bangun, saya ucapkan terima kasih. Itu dari saya, hasil review salah satu rumah dari ngebangunrumah.com milik Ibu Arini di Depok. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.